Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arobi dengan NIM 05635505. Saya adalah mahasiswa prodi jurusan Sistem Informasi dari UPBJJ UT Bogor. Pada video ini, saya akan mempraktikkan langkah-langkah pembuatan IR di rumah sakit untuk memenuhi tugas 1 pada mata kuliah Basis Data menggunakan aplikasi ID Cap Editor. Nah, berikut ini adalah contoh kasus dalam tugas 1. Semua rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Untuk langkah yang pertama adalah identifikasi entitas. Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan berbeda dari objek yang lainnya, seperti orang, benda, atau konsep yang datanya perlu disimpan. Dalam kasus rumah sakit ini, saya membedah setiap kalimat menemukan 3 entitas objek besar utama. Di sini kita menemukan satu entitas. Pertama itu ada dokter, lalu pasien, lalu administrator. Kita akan bedakan ini ke dalam aplikasi ID. Nah, 3 entitas ini kita telah bentuk mulai dari pertama itu kita membuat entitas dokter, pasien, lalu administrator. Selanjutnya adalah menentukan atribut, yaitu properti atau karakteristik yang menjelaskan secara detail tentang sebuah entitas. Kita juga harus menentukan primary key, yaitu atribut unik yang menjamin tidak ada record kembar dalam tabel. Jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan berdasarkan institusi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan atribut dari sisi primary key-nya kita gunakan underline di sisi bawah. Kita buat untuk entitas yang lainnya di sini juga sama ID admin, kita menggunakan underline. Lalu untuk pasien, ID pasien juga kita menggunakan underline. Merupakan atribut yang telah saya buat dari setiap entitas. Tahap ketiga adalah menentukan relasi, yaitu transaksi atau hubungan yang terjadi antara dua entitas. Biasanya relasi disimbolkan menggunakan belah ketupat dan juga menggunakan kata kerja aktif. Nah, untuk langkah yang ketiga di sini kita akan mencari relasi dari soal kasus kita. Kita
Di sini saya sudah membuat tabel matriks relasi dari dokter, pasien, lalu administrator. Kita kembali ke dalam soal. Kita mencari dokter terlebih dahulu. Semua rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus diperiksa. Lalu ditangani. Ini termasuk sebuah relasi dokter dengan pasiennya. Tulis ditangani berarti bisa kita tulis memeriksa. Lalu selanjutnya hubungan dengan administrator. Pasien harus terlihat mendaftar. Lalu bagian administrasi menyambut data pasien yang tidak mendaftar sampai kepada dokter. Di sini berarti jadi si dokter harus menyerahkan data pasien kepada administrasi. Di sini kita akan tulis simpan data. Selanjutnya setelah ini kita mencari untuk relasi pasien. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrator. Nah, ini relasi untuk pasien berarti mendaftar hubungannya dengan administrator. Kuncinya kita ini daftar. Kita masukkan ke dalam tabel. Pasien hubungan dengan administrator yaitu memberikan daftar untuk hubungan dengan dokter. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter. Dia harus diperiksa untuk relasi. Kita masukkan ke dalam tabel. Nice. Hubungan pasien dengan dokter ini diperiksa. Selanjutnya kita mencari relasi administrator. Pasien yang tadi ya, ini harus saling terhubung, dikembalikannya. Jadi administrator menyerahkan data kepada dokter. Untuk hubungan dengan pasien, kita kembali ke soal. Nah, berarti mungkin di sini administratornya harus melayani pasien. Ya, berarti ini hubungan seperti kayak tadi, melayani si pasien. Kita masukkan ke dalam tabel. Terus ini melayani. Berikut ini tabel metrik relasi dari kasus rumah sakit. Keempat adalah menentukan kardinalitas, yaitu jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain. Kita harus cari apakah hubungannya 1:1 atau 1:1, 1 ke banyak atau 1 banding n, atau banyak ke banyak m banding n. Nah, untuk yang keempat kita akan memindahkan ke aplikasi Y. Sini dokter memeriksa pasien, lalu dokter pasien mendaftar kepada administrasi misalkan data kepada dokter. Kita akan
membuat relasi hubungan antara entitas. Nah, dalam praktikum menggunakan ID Graph Editor, ada 3 jenis garis dasar yang sering kita gunakan untuk menunjukkan derajat relasi. Namun, sifatnya masih umum atau belum spesifik secara angka. Untuk garis yang pertama ini, yang nomor 10 tidak spesifik. Hanya garis lurus biasa tanpa simbol tambahan di ujungnya. Garis ini disebut tidak spesifik, biasanya digunakan pada tahap awal perencanaan ketika kita baru mengetahui bahwa ada hubungan antar entitas. Namun kita belum menentukan secara pasti jumlah atau batasan data yang terlibat, kardinalitasnya. Untuk garis yang kedua nomor 11 ini tidak spesifik. Terdapat satu garis tegak lurus di dekat ujung garis. Garis ini menunjukkan derajat 1, artinya satu baris data pada entitas pertama berhubungan dengan satu data pada entitas kedua. Namun sifatnya masih tidak spesifik mengenai apakah itu wajib atau opsional, hanya menekankan jumlah 1. Nah, untuk yang ketiga, ini nomor 12, tidak spesifik. Terdapat simbol sakar ayam atau cabang 3 di ujung garis. Simbol ini menunjukkan derajat banyak atau many, and kita gunakan garis ini jika satu data pada sebuah entitas dapat terhubung dengan banyak data di entitas pasangannya. Sama seperti sebelumnya, ini baru menunjukkan jumlah banyak tanpa mendetailkan batas minimumnya, apakah boleh 0 atau wajib 1. Jadi perbedaannya sangat jelas. Untuk yang ini hanya garis biasa atau hubungan umum. Untuk yang ini garis tegak hubungannya cuma 1, dan yang terakhir ini ditandai dengan cakar ayam hubungannya banyak. Untuk tahap terakhir adalah penyempurnaan dengan atribut deskriptif non-care. Yang paling krusial di sini adalah penanganan relasi many to many. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak atau M banding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, perubahan pada tampilan final di sini terdapat relasi memeriksa dan memberikan data berubah menjadi entitas baru. Kenapa ini terjadi? Dalam teori basis data, relasi dengan derajat banyak ke banyak atau M banding N tidak bisa langsung dibuat jadi tabel fisik yang efisien. Oleh karena itu, relasi tersebut harus didekomposisi atau diubah menjadi entitas asosiatif. Entitas baru ini seperti pasien dokter akan memiliki atribut yang berasal dari gabungan primary key entitas yang terhubung ditambah
Atribut transaksi seperti waktu periksa dan resep ini bertujuan untuk mengurangi redundansi dan data, meningkatkan kecepatan akses. Berdasarkan hasil pengerjaan tugas 1 pada kasus ini, saya berhasil menyusun struktur data rumah sakit. Saya dapat melihat bahwa rancangan IRD yang sistematis sangat menentukan keberhasilan struktur data. Karena melalui pemetaan hubungan antara pasien, administrator, dan dokter, kita telah membangun cetak biru informasi yang logis dan terorganisir. Penetapan primary key pada setiap entitas menjadi kunci utama saya dalam menjamin integritas data, sehingga akurasi informasi tetap terjaga dan tidak terjadi penumpukan data yang kembar. Hal yang paling krusial dalam tugas ini adalah proses transformasi relasi mini-to-many menjadi entitas baru yang tidak hanya meningkatkan efisiensi penyampaian tetapi juga memungkinkan sistem mencatat detail transaksi pemeriksaan secara spesifik tanpa menimbulkan redundansi data yang merugikan. Dengan penggunaan berbagai simbol, kardinalitas, dan perbedaan garis hubungan yang terdapat dalam IE Decrypt Editor, baik itu garis wajib maupun opsional, alur informasi dari pendaftaran hingga resep kini tergambar secara akurat dan siap diimplementasikan ke basis data fisik. Demikian hasil pengerjaan praktikum ERD dari saya. Kepada Ibu Tutor mohon koreksi jika ada kesalahan dalam penyusunan diagram dan penjelasan dari saya agar saya dapat memperbaikinya di kemudian hari. Saya Muhammad Darbi, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.